Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorera Fabiola Megasara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400 1039 238 10136 dengan program studi bimbingan dan konseling. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja menggunakan strategi layanan konseling individu dengan pendekatan behavior dan juga teknik kontrak perilaku. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Duduk di sini ya. Gimana Boim, duduknya udah nyaman? Oke. Boim gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Oh, Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik ya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya diberikan kelancaran dan juga manfaat ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Boim sebelum masuk ke ruangan ini sedang melakukan kegiatan apa? Tadi paling beres belajar Ibu matematika tadi. Beres belajar matematika, bisa Boim? Alhamdulillah Ibu bisa. Ada ulangan nggak? Kalau ulangannya sih bukan hari ini Bu, mungkin nggak tahu. Tadi mah cuman apa sih ngerjain soal doang gitu. Oke, ngerjain soal ya. Semoga Boim lancar-lancar ya Iya, belajarnya. Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Boim sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling individu. Hal ini ditunjukkan dengan waktu itu Boim masih ingat menuliskan lembar persetujuan? Yang 5 poin itu Bu? Iya, betul, yang 5 poin yang sudah Boim tanda tangani ya. Oke. Nah, sebelumnya apakah Boim sudah makan? Alhamdulillah Ibu tadi udah sih, udah baru dikit sih tadi. Sama apa? Itu sama apa ya? Beli di kantin sih Ibu, sama kulit kan. Oke, alhamdulillah kalau misalkan udah makan kan biasanya bisa jadi fokus ya. Ya, Ibu, semoga Boim sehat selalu dan juga nanti fokus ketika waktu belajar ya. Ibu, amin. Oke, sebelumnya nih seperti yang kita bicarakan, kita hari ini akan melakukan kegiatan konseling individu. Ya, apakah Boim sudah pernah melakukan kegiatan ini? Belum sih Bu. Belum, berarti ini adalah kali pertamanya Boim ya. Yang Boim tahu atau yang Boim dengar konseling individu itu apa sih? Nggak tahu kayak Ibu konseling individu. Oke, baik kalau gitu Ibu jelaskan ya. Jadi konseling individu itu adalah suatu upaya atau bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, jika di sekolah biasanya konselor itu adalah guru BK. Guna membantu konseli itu adalah peserta didik ataupun individu yang memiliki permasalahan. Permasalahannya ini bisa dalam bidang pribadi ataupun bidang sosial, belajar ataupun mengenai karir. Segala permasalahannya bisa diceritakan kepada konselor guna untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya Nak ya. Nah, di dalam konseling individu juga terdapat beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nanti Boim ketika menceritakan permasalahan kepada Ibu tidak perlu merasa takut ataupun khawatir karena Ibu tidak akan menceritakan permasalahan Boim kepada siapapun. Yang tahu hanya Ibu dan Boim saja. Yang kedua ada asas keterbukaan. Ibu harap nanti ketika Boim menceritakan permasalahannya, Boim dapat membicarakannya secara jujur. Karena tujuan kita kan untuk mencari solusi atas permasalahan yang Boim hadapi. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Boim datang ke ruangan ini dan mau menceritakan permasalahannya, apakah ada paksaan? Nggak ada sih Bu, emang sekalian ada yang diceritain ke Ibu juga. Oke, berarti kan tidak ada paksaannya, berarti Boim datang dengan sukarela. Nah, itu mungkin asas dari konseling individu. Ada yang ditanyakan sebelumnya?
Nggak ada ibu, cukup. Nggak ada, cukup jelas ya. Iya. Oke, nanti kita akan melakukan konseling individu itu selama 30 menit ke depan. Oke. Nah, apabila waktunya belum cukup atau belum selesai, maka kita akan menjadwalkan ulang di pertemuan berikutnya. Apakah Bu Im setuju? Setuju ibu. Setuju. Oke, jika sudah setuju, Bu Im gimana nih? Udah siap untuk melakukan konseling individu? Siap ibu, insya Allah. Sudah siap. Ya. Oke, kalau Bu Im sudah siap, berarti Ibu juga sudah siap untuk mendengarkan permasalahan yang Bu Im hadapi. Nah, jadi gimana nih Bu Im? Bu Im sedang mengalami atau punya permasalahan apa? Kalau untuk akhir-akhir ini sih ibu, aku tuh gimana ya? Jadi jarang sekolah aja sih ibu. Jarang sekolah. Iya. Semenjak kapan Bu Im jarang masuk sekolah? Semenjak aku tuh naik kelas 12 ibu. Naik kelas 12 itu kan berarti semester 5 ya nak ya? Ya semester 5 ibu. Nah, yang Ibu tahu kan semester 5 itu baru 3 bulan karena kan kita itu masuk di bulan Juli, sekarang masih bulan Oktober. Nah, sebanyak 3 bulan itu Bu Im nggak masuknya berapa kali? Berapa ya bu ya? Kalau nggak salah tuh banyak sih bu. Wali kelas tuh kemarin ngasih tahunya katanya sih lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali. Iya. Oke, berarti cukup banyak ya nak ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu Im tidak masuk sebanyak itu? Aku tuh bangunnya ibu suka kesiangan. Kadang jam 7 lebih baru bangun. Bangunnya suka kesiangan. Iya ibu. Oke, memangnya Bu Im tinggal dengan siapa saja di rumah? Kalau di rumah sih tinggalnya sama adik sama ayah ibu. Sama adik sama ayah. Iya. Kalau misalkan ayah kegiatannya apa nak? Ayah kerja ibu, kadang ayah tuh berangkatnya emang rada pagi sekalian nganterin adik dulu kan ke sekolah, baru dari itu ayah berangkat kerja. Oke, jadi ayah berangkatnya agak pagi. Nah, ayah tahu nggak kalau misalkan Bu Im nggak masuk sekolah? Kadang tahu kadang enggak sih ibu, soalnya kan tadi juga ayah tuh emang ngebangunin aku dari subuh gitu, bangunin subuh buat nyuruh sholat sekalian nyuruh ke sekolah gitu. Dari situ tuh ayah langsung berangkat, karena waktu dibangunin ayah tuh aku masih ngantuk, terus aku tidur lagi ibu beres sholat, terus waktu mau siap-siap ke sekolah bangun tiba-tiba aku jadi pusing ibu. Nah di sana aku jadi nggak sekolah gitu karena pusing. Oke, jadi sebetulnya ayah itu sudah membangunkan Bu Im, kemudian tapi Bu Imnya tuh suka tidur lagi dan ketika pas bangun untuk ke sekolah, Bu Imnya mendadak pusing, jadi Iya. memutuskan untuk tidak sekolah. Apa betul seperti itu? Iya ibu betul. Oke, nah kira-kira nih dari Bu Im nggak masuk sekolah yang cukup banyak itu ada nggak konsekuensi apa sih yang Bu Im rasakan? Konsekuensinya sih paling apa ya bu ya? Paling guru-guru sih ibu sama teman-teman pada nanyain ke aku, terus juga kan wali kelas juga suka manggil terus ngajak ngobrol gitu. Jadi udah ada tindakannya dari wali Iya. kelas untuk mengajak ngobrol Bu Im. Kemudian dari situ ada nggak perubahan yang Bu Im rasakan setelah dapat tindakan seperti itu? Kalau perubahannya bu belum sih ibu. Ini juga makanya aku mau cerita ke ibu di sini supaya aku bisa dapat gimana sih cara ngerubah itu ibu. Oke, semoga kita nanti dapat solusinya bersama ya nak Iya. ya. Nah tadi kan Bu Im menceritakan suka nggak masuk sekolah itu karena kesiangan ya. Iya. Memang apa yang menyebabkan Bu Im bangunnya kesiangan? Aku tuh tidurnya suka di atas jam 12 ibu, soalnya kan main game dulu sama yang lain gitu. Jadi Bu Im suka main game hingga larut malam. Iya ibu. Oke, emangnya game apa yang Bu Im mainkan? Game Mobile Legends ibu. Game Mobile Legends. Iya. Oke, Mobile Legends-nya hero apa yang Bu Im suka? Banyak sih ibu, tapi salah satunya mah ya namanya tuh Amon. Amon. Oke, namanya unik ya nak ya. Iya ibu. Oke, nah semenjak kapan sih Bu Im bermain Mobile Legends ini? Kalau main ini sih dari kelas 11 ibu ya. Pertamanya tuh karena lagi ada kumpul keluarga waktu itu. Emang saudara-saudara lagi pada main, terus mereka ngajakin aku gitu. Baik, secara tidak langsung Bu Im sudah merasakan dampak dari kurang tidur itu mengakibatkan masih mengantuk dan juga pusing sehingga Bu Im tidak masuk sekolah ya. Iya bu, aku ngerasanya sih kayak gitu. Oke, nah sebelumnya Ibu mau tanya, Bu Im tahu nggak waktu tidur yang baik itu berapa jam? Sekitar 7 sampai 8 jam gitu.
Berarti Mhm. kalau kayak gitu kemungkinan aku harus tidurnya sih di jam 9 ya, Bu. Oke, betul. Sedangkan kan Boim suka tidurnya larut lebih dari jam 12 karena bermain game ya. Iya, Bu, betul. Soalnya kan kalau main game itu aku tuh juga suka keasikan, terus lupa waktu. Mm-mm. Bisa dibilang sih kecanduan, Ibu. Tahu-tahu Mm-mm. udah tengah malam gitu. Jadinya aku tuh kurang tidur, terus suka pusing, terus jadinya nggak sekolah. Maaf ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, yang terpenting kan Boim sudah menyadari penyebab dari permasalahan Boim itu karena kurang tidur kayak gitu ya, Nak ya. Nah, tadi kan Boim sempat juga ya menyebutkan habis subuh tuh suka tidur lagi. Nah, ya Bu sih, kalau subuh tuh biasanya kan dibangunin sama ayah ya Bu ya. Terus atau Mm-mm. enggak pakai alarm. Nah, karena itu tuh kan subuh tuh gimana Bu ya, karena kurang tidur kayak Bu ya, masih Mm-mm, ngantuk. masih Jadi ngantuk. aku tidur lagi gitu. Iya. Nah, menurut Boim nih, kalau misalkan setelah sholat subuh tidak tidur lagi, akan menjadi pusing nggak? Kayaknya sih enggak Ibu, soalnya aku juga pernah waktu itu sekali kayak gitu. Terus eh, enggak ngantuk banget sih Bu ke sananya ke depannya gitu. Oke, berarti bisa dicoba ya Bisa untuk Ibu. Boim kalau udah bangun tidur, ketika udah beres sholat itu tidak tidur lagi gitu Iya. ya, Nak ya. Oke, nah di sini mungkin Boim harus bisa mengatur waktunya Boim, kapan Boim harus bermain game, kemudian kapan Boim harus tidur, sehingga nanti Boim juga kan bisa untuk ke sekolah gitu ya, Nak ya. Iya, iya. Nah, kan sebetulnya bermain game itu boleh saja, namun Iya. kita harus tahu waktunya kapan. Nah, Oh. menurut Boim nih, waktu yang tepat untuk bermain game itu kapan? Mungkin weekend gitu ya, hari libur Mm-mm. gitu Sabtu Minggu. Oke, nah menurut Ibu tidak dengan hari Minggu. Nah, karena kan kalau misalkan Oh, Boim kebiasaan main gamenya hingga larut, kalau misalkan Minggu itu kan kebesokannya Senin, kamu harus oh, sekolah gitu ya, Nak ya. oh ya Ibu, berarti dari Mm-mm. Dari hari kapan? Jumat sore mungkin Ibu ya, Jumat sore sampai? sampai Minggu sore, A- Oke, apa iya. sampai Sabtu sore. Boleh, yang terpenting ketika hari Minggunya tidak mengganggu waktu tidurnya Oh, Boim oke agar oke. Seninnya bisa fresh, Oke, bisa siap sekolah Ibu. gitu ya, Nak ya. Baik Ibu, Nah, di pasti. sini Ibu punya tayangan video mengenai manajemen waktu. Boim bisa lihat dan juga di sini juga ada tips tentang mengatur waktu. Oke. Soalnya kan yang Ibu lihat Boim itu kurang bisa memanage waktu ya, Nak ya. Nah, coba kita lihat ya tayangan videonya. Ibu siapkan dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Terlihat ini? Eh, oke Ibu. Ya, Memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk
beristirahat, dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktikkannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Oke, sudah selesai tayangan videonya. Nah, tadi setelah Bu Im lihat, kira-kira nih pelajaran apa sih yang Bu Im bisa simpulkan? Kalau dari video itu ya Bu ya, aku sih bisa nangkepnya kalau kita tuh perlu banget buat memanage waktu kita Ibu. Buat kita tuh harus tahu kapan kita harus olahraga, harus istirahat, harus beraktivitas. Kita tuh harus tahu itu Ibu. Supaya kalau kita tahu itu juga, kita kan bisa, tadi dijelasin juga di situ tuh apa sih buat mengurangi stres gitu Ibu. Betul, ya. Karena kan lebih terorganisir waktunya ya Nak ya. Dan itu juga adalah kendalinya ada di diri kita masing-masing. Begitupun dengan tadi permasalahan yang Bu Im hadapi itu kan mungkin terkait juga dengan waktu gitu ya Nak ya. Oke. Nah, Ibu mau menanyakan nih, dari permasalahan yang Bu Im ceritakan ke Ibu tadi, kira-kira ada nggak tujuan yang ingin Bu Im capai selanjutnya? Pastinya ada sih Bu, soalnya kan aku mau capai apa ya, aku tuh mau rajin ke sekolah Ibu. Jadi kalau itu aku mungkin ada beberapa tujuan lagi sih, kayak aku tuh mau mengurangi waktu aku buat main game, terus aku tuh mau bisa ngatur waktu juga, terus sama yang tadi Ibu, aku tuh mau rajin ke sekolah. Betul, tadi kan berarti Bu Im sudah punya tujuan ya Nak ya. Nah, kira-kira nih usaha apa sih yang akan Bu Im lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Pastinya harus bikin komitmen gak sih Ibu, buat hal itu tuh komitmen, sama kita yang juga harus konsisten gitu Ibu. Betul. Nah, tadi kan Bu Im menyebutkan komitmen. Komitmen seperti apa yang Bu Im maksud? Kayak komitmen buat nggak tidur larut malam gitu, buat nggak tidur lebih dari jam 12, terus nggak tidur lagi setelah sholat subuh, sama apa ya, jangan bermain game di hari sekolah, terutama di malam hari gitu Bu. Iya, Ibu bangga ya Bu Im bisa membuat komitmen, bisa menetapkan apa sih yang akan Bu Im lakukan berikutnya kayak gitu untuk menyelesaikan permasalahannya Bu Im sendiri. Nah, mungkin di sini Ibu akan menerapkan teknik kontrak perilaku untuk permasalahannya Bu Im. Sebelumnya Bu Im tahu teknik kontrak perilaku itu apa? Nggak tahu Ibu. Oke, jadi teknik kontrak perilaku itu adalah suatu teknik dalam konseling yang membantu klien ataupun konseli dalam membuat perilaku-perilaku apa sih yang ingin dirubah untuk mencapai tujuannya. Tadi kan tujuannya Bu Im adalah untuk rajin ke sekolah gitu ya Nak ya. Tadi juga Bu Im sudah menyebutkan usaha apa yang akan dilakukan. Nah, agar Bu Im tidak lupa, maka dari itu Ibu mau minta Bu Im untuk menuliskan usaha-usaha apa yang tadi Bu Im mau lakukan di lembar ini. Nanti lembar kontrak perilaku ini akan Ibu ketahui dan juga nanti akan Ibu tanda tangan sebagai persetujuan. Karena kontrak perilaku ini diketahui oleh konselor dan juga konselingnya untuk disepakati. Iya Nak ya. Oke, nanti ini silakan Bu Im isi. Di sini Ibu jelaskan dulu ya. Di sini silakan tuliskan dengan nama Bu Im, inisial aja, tidak usah nama lengkap. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini,
Kemudian di sini dituliskan poinnya mau apa saja. Di sini juga ada reward dan konsekuensi. Oke. Nah, reward di sini adalah imbalan nih, kira-kira kalau misalkan usaha yang Boim tetapkan itu terlaksana atau terwujud, rewardnya apa? Atau enggak imbalannya tuh Boim bisa melakukan apa? Nah, kalau konsekuensi itu berarti kebalikannya, bila mana usahanya tidak terlaksana, kira-kira konsekuensinya apa? Di sini juga ada usaha dikatakan berhasil jika Boim apa, kayak gitu ya. Nah, Oke. kira-kira Boim akan mengisikannya apa nih yang usaha dikatakan berhasil? Rajin ke sekolah gitu. Nah, iya betul, sesuai sama tujuan yang ingin Boim capai ya, rajin ke sekolah. Nah, kemudian nanti Boim silahkan juga tetapkan kontrak perilaku ini mau dilaksanakannya berapa lama gitu ya, nah ya, agar kita bisa tinjau ke depannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Buat ditetapkannya itu nanti ditulis juga di sini, Bu. Ditulis aja sama Bu ini ya. Ya, silahkan diisi. Nah, ini rewardnya ya, jadi kira-kira Boim akan mendapatkan apa gitu, atau nggak bisa melakukan apa ketika usaha ini terwujud gitu. Konsekuensinya. Nah, ya, di sini Boim boleh ditanda tangannya. Oh, oke. Oke, sebelum Ibu tanda tangan, coba Ibu mau mendengarkan yang barusan Boim tulis, bisa dibacakan? Saya Aceh pada tanggal 30 Oktober 2024 menyatakan bahwa saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, tidak tidur larut malam. Yang kedua, tidak tidur lagi setelah sholat subuh.
Yang ketiga, tidak bermain game di hari sekolah, terutama di malam hari. Reward reward yang saya terima ketika bisa melakukan tiga hal di atas ialah bisa bermain game sepuasnya di hari Sabtu Minggu. Konsekuensi yang saya terima jika saya tidak bisa melakukan tiga hal di atas ialah tidak boleh menggunakan handphone selama 5 hari. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya kembali rajin ke sekolah. Terus kontrak ini ditetapkan untuk 1 bulan ke depan. Coba Ibu mau lihat ya. Ya. Oke, ini kan konsekuensinya Boim menuliskan tidak boleh memegang HP selama 5 hari. Boim setuju nggak tentang pernyataan tersebut bisa dilaksanakan? Bisa Ibu. Insya Allah Yakin? bisa, yakin. Apalagi kan Boim sering nih bermain gamenya, tapi Boim di sini menetapkan tidak akan memegang HP. Yakin bisa? Bisa Ibu. Oke, karena ini dibuatnya oleh Boim, berarti tanggung jawab penuh juga oleh Boim sendiri, gitu ya Nak ya. Nanti setelah Ibu tanda tangan, berarti kontrak perilaku ini sudah mulai bisa diterapkan. Dan di sini juga Boim menuliskan untuk kontrak ini ditetapkan ke 1 bulan ke depan. Berarti nanti kita tinjau atau evaluasi bersama ya Nak ya. Iya, siap Ibu. Ibu tanda tangan dulu ya. Oke, lembar kontrak perilaku ini sudah sah, sudah diketahui oleh Ibu sebagai konselor dan juga oleh Boim selaku konseling. Ibu harap ini bisa diterapkan secara konsisten dan juga komitmen. Karena kan tujuannya untuk merubah tingkah lakunya Boim menjadi lebih baik. Ya. Nah, kontrak perilaku ini disimpan di Ibu ya. Nanti sama Ibu difotokan dan dikirimkan ke WA-nya Boim untuk Boim bisa laksanakan. Nah, Boim dapat melakukannya ataupun melaporkannya ke Ibu progresnya, perkembangannya seperti apa setiap harinya, karena kan di sini dituliskannya 1 bulan ke depan, gitu ya Nak ya? Iya Ibu. Aku pasti lapor nanti secara berkala ke Ibu. Iya, ya Ibu juga menunggu progresnya Boim nih. Ibu sangat bangga Boim bisa membuat komitmen seperti ini, bisa juga menetapkan usaha-usaha apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu ya Nak ya. Nah, kira-kira nih kapan Boim mau mulai untuk melakukan apa yang Boim tulis? Mulai malam ini sih Bu, aku bakal nyoba hal-hal yang di situ kayak ngurangin main game sama tidurnya nggak malam banget gitu. Oke, berarti mulai malam ini ya? Iya Bu. Oke, lebih cepat lebih baik. Iya. Ibu sangat percaya Boim bisa menerapkan perilaku ini sehingga tujuan utama Boim yaitu ingin rajin ke sekolah bisa tercapai ya Nak ya. Makasih juga. Nah, dari konseling kita hari ini Ibu ingin Boim mengisikan lembar evaluasi. Itu apakah Boim bersedia? Sedia. Di sini silakan Boim isikan namanya Boim pakai inisial, kemudian nanti silakan pernyataannya Boim checklist sesuai dengan kolom yang ada, ya Nak ya. Ini ditulis tanggal dan juga tanda tangan. Oke, alhamdulillah ya lembar evaluasinya sudah terisikan dan di sini juga kalau Ibu lihat Boim menuliskannya sangat memuaskan konseli kita hari ini, semoga bisa memberikan manfaat ya Nak ya. Nah, Ibu ingin tahu nih apa sih yang bisa Boim simpulkan dalam kegiatan konseling kita hari ini? Aku bisa nyimpulin dari kegiatan ini Bu. Aku tuh jarang sekolah karena kesiangan, terus kesiangannya juga karena tidurnya malam banget. Kenapa aku tidur malam banget? Karena aku suka main game.
Terus ya karena itu semua aku jadi jarang ke sekolah. Terus di sini juga aku buat alternatif atau cara gitu ibu buat nyelesain masalah yang ada di sini ibu, kayak nulisin tadi caranya di kontrak perilaku. Perilaku. Iya itu ibu, yang juga kan ini juga diketahui oleh ibu gitu. Iya, betul ya. Boim bisa menyimpulkannya dengan baik ya. Tadi Ya. Boim sudah menceritakan permasalahannya ke ibu, kemudian juga ibu bangga Boim bisa membuat tujuan. Tujuannya itu menjadi rajin sekolah itu kan adalah yang baik ya nak ya. Kemudian di sini juga Boim bisa menetapkan usaha-usaha apa aja yang Boim akan lakukan untuk dapat mengatasi permasalahannya melalui penulisan di lembar kontrak perilaku. Iya. Nah, gimana sih perasaan Boim setelah konseli sama ibu? Kalau buat Setelah cerita. perasaan aku sih lega ibu ya, soalnya kan apalagi sebenarnya aku juga nggak ada teman ibu buat cerita gitu, buat siapa juga kan malu juga karena jarang ke sekolah. Terus aku jadi juga tahu gitu kalau waktu teh sebenarnya penting ibu, ya nggak akan bisa diulang lagi gitu kan waktu teh. Jadi masa sih mau ngabisin waktu buat main game terus, kan nggak mungkin juga ibu gitu. Betul ya, Iya. jadi betul seperti yang Bu In bilang, waktu itu sangat penting, Iya. waktu itu sangat berharga. Kita tidak bisa mengulang waktu walaupun itu hanya 1 detik. Jadi Iya. kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Iya, iya. Yang utamanya adalah mencapai tujuannya Boim, yang asalnya Boim nggak suka sekolah menjadi rajin sekolah melalui usaha-usaha yang Boim sebutkan di kontrak perilaku itu. Iya, iya. Ya. Siap, ibu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Boim sudah menyempatkan waktu ke sini. Kemudian Boim sudah percaya dengan Ibu untuk menceritakan permasalahannya. Semoga bisa diterapkan. Iya ibu, makasih juga ibu udah mau nerima cerita aku, udah mau ngasih solusi juga buat aku ibu. Makasih juga sebelumnya. Sama-sama ya nak ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diberikan manfaat. Ya. Iya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Bu Im Iya, atas Ibu. waktunya. Bu Im habis ini mau kemana? Kayaknya mau langsung ke kelas deh ibu. Ya, semoga lancar ya Iya, Ibu. belajarnya. Iya, Ibu. Sama-sama nak.